Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA kelas 9. Hari ini tidak ada pertemuan Zoom untuk hari ini. Jadi kalian simak pembelajaran Bapak di video berikut ini. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan bisa mempelajari pelajaran IPA dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Nah, seperti yang Bapak dijelaskan sebelumnya, bahwa pertemuan sebelumnya Bapak menerangkan tentang persilangan antara kacang kapri berbiji bulat warnanya kuning dengan kacang kapri berbiji kisut warnanya hijau. Ini yang diamati juga oleh Mendel yang disebut dengan hukum 2 Mendel. Setelah kemarin dijelaskan bahwa apabila kacang kapri bulat kuning disilangkan dengan kacang kapri kisut hijau, itu akan menghasilkan keturunan pertama kacang kapri berbiji bulat kuning seluruhnya. Kemudian jika keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya, maka ini F1 ya, ini parental keduanya, ini bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning, silangkan dengan bulat kuning, maka yang memiliki genotip B besar B kecil, K besar K kecil, maka akan menghasilkan gamet seperti ini. Gametnya, ini untuk yang betina, ini untuk jantan, kemudian menghasilkan 16 keturunan. Nah, yang mana perbandingan fenotipnya itu adalah bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 7, kisut kuning ada 3, kemudian kisut hijau ada 1. Nah, ini kemarin yang kita peroleh dari perbandingan fenotip ketika kacang kapri keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya gitu ya, dari persilangan yang ini. Kemudian kalau dipersentasekan, ini 9/16 dikali 100%. Kalau yang satunya itu adalah 1/16 kali 100%, atau 6,25%. 6,25%, yang ke atasnya mengikuti 3/16 kali 100%, kemudian 3/16 kali 100%, dan 9/16 kali 100%. Lanjutnya, Bapak kasih contoh untuk persilangan dihibrid yang bentuk lain. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Jadi ada tanaman melati, kuntum besar, kemudian aromanya tidak harum gitu ya, dengan genotip B besar A kecil. Ini B, karena B-nya besarnya dominan terhadap kecil, nanti B besar dominan terhadap B kecil, A besar dominan terhadap A kecil. Nah, disilangkan dengan melati kuntum kecil, misalkan kuntum kecil dengan aroma yang harum. Nah, dengan genotip B besar A besar A kecil. Nah, tahap pertama yang kalian lakukan, karena di sini hanya melihat F1-nya saja, berarti hanya satu kali pengerjaan ya. Kalau kemarin ketika ditanyakan turunan kedua, berarti ada 2 kali pengerjaan gitu ya. Nah, kalau di soalnya itu langsung, misalkan hanya ditanya berapa keturunannya dari F1 dari persilangan ini, maka kalian langsung jawab di keturunan pertamanya berapa. Bapak jelaskan ya. Ini akan memiliki gamet nih. Gametnya, ingat kemarin ketika homozigot maka dituliskan 1 ya. Maka untuk yang melati kuntum besar itu adalah gametnya B besar dan A kecil. Itu
satu. Kemudian yang melati ini anggap yang jantan, ini yang betina. Melati kuntum kecil aroma harum, B kecil A besar A kecil. Nah di sini ini homozigot, ini heterozigot, maka gametnya nanti akan ada dua. Yang ini B kecil A besar dengan B kecil A kecil. Nah kalau sudah seperti ini, langsung kita tentukan keturunan pertamanya. Keturunan pertamanya boleh dibuat tabel, atau karena ini hanya sedikit boleh langsung pakai garis ya. Misalkan ini dengan ini, karena ini hanya ini satu ini dua, pakai garis saja, tidak perlu pakai tabel. Ini B berarti ini B besar B kecil A besar A kecil. Kemudian yang ini B besar B kecil A kecil A kecil. Nah, jadi hanya menghasilkan dua genotip ini. Nah, kalau ditanya berapa perbandingan genotipnya, ya perbandingan genotip, berarti perbandingan genotipnya adalah B besar B kecil A besar A kecil berbanding B besar B kecil A kecil A kecil. Berarti 1 banding 1 atau 50% ya. 50% berbanding 50%. Perbandingan genotipnya 50% ya. Kemudian ketika ditanya perbandingan fenotip, berarti karena ini cuma ada dua, kalian lihat yang dari genotip dua ini. B besar itu tadi kuntumnya besar, berarti kalian tulis di sini melati kuntum besar. A besar itu harum ya, dan aromanya harum. Kuntum besar dan harum berbanding dengan ini B besar nih. Berarti kuntum besar, kalau A kecil tadi tidak harum, berarti tidak harum. Maka perbandingannya juga sama, 1 banding 1. Atau 50%. Begini saja, mudah kan? Nah, nanti misalkan di pertanyaan selanjutnya biasanya ada jumlah tanamannya. Nah, misalkan ternyata yang dihasilkannya itu adalah jumlah melatinya itu ada 18 buah. 18 misalkan ada 18 melatinya. Ada 18 tanaman. Maka kalau ditanya misalkan berapa yang kuntum besar dan harum, maka kalian tinggal lihat saja perbandingannya. Ini kan 1 banding 1. Jumlahnya ada 18. Nah, 50% berarti karena jumlahnya seperti ini, boleh persennya langsung 50% kali 18 atau 1/2 kali 18. Jadi kalau ditanya kuntum besar ada berapa dan bunga harum dan aromanya harum, maka ini 1/2 kali 18 kali 9 atau 50% kali 18 sama 9. Kalau yang ditanya misalkan berapa kuntum besar tidak harum, maka jawabannya juga sama, karena ini perbandingannya 1 banding 1, maka 1/2 kali 18 adalah 9 ya, seperti itu. Nah ini bisa berbeda-beda tergantung soal nanti yang dicantumkan. Bisa misalkan nanti perbandingannya banyak, harus bikin tabel, kalian bikin tabelnya. Kalau misalkan tidak ada tabel, bisa dipakai garis ini saja, cukup dengan tabel seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin kalian nanti bisa berdiskusi dengan Bapak lewat WA. Kemudian Bapak sedang ngasih latihan beberapa untuk kasus yang berbeda seperti ini. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan rekan kalian, boleh. Kemudian kerjakan tugasnya. Kemudian setelah ini juga Bapak akan lampirkan nanti beberapa pewarisan sifat yang dimanfaatkan dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah nanti Bapak lampirkan, kalian baca materinya. Kemudian tugas
tugasnya kerjakan di Google Classroom dengan baik.